menghabiskan setengah abad untuk mencintai satu orang dalam indahnya kehidupan pernikahan merupakan sebuah anugerah yang patut disyukuri. Sebab rentan waktu 50 tahun bukanlah perjalanan yang singkat, tetapi satu masa di mana sebuah kesetiaan dan ketaatan diuji. Pria low profile kelahiran MENA 5 Oktober 1949 ini tidak pernah menyangka telah menghabiskan 50 tahun bersama dengan seorang wanita pilihan yang kini telah menjadi istrinya. Merayakan anniversary pernikahan emas, pria bernama lengkap Johannes Atet membeberkan suka dan duka bersama wanita pilihan hati. Terlahir dari keluarga sederhana, Johannes Atet menghabiskan masa kecilnya di Kaubele bersama kakaknya, Joseph Fat Taolin almarhum, Florentina Lean Taolin, Amerenciana Lan Taolin, Henricus Taolin almarhum, dan Johannes Atto Taolin, serta adik-adiknya Joachim Taolin, Maria Asiu Taolin almarhumah, dan Domingus Taolin almarhum. Buah hati pasangan Bapak Franciscus Meak Bitinberek dan Mama Maria Anggur Taolin ini mengenyam pendidikan kelas 1 dan 2 di Sekolah Rakyat Katolik Halilulik pada tahun 1956. Kemudian ia melanjutkan kelas 2 dan 3 di Sekolah Rakyat Bolan pada tahun 1957 dan tahun 1958 sempat bersekolah di Sekolah Rakyat Rafau Numponi beberapa bulan dan mengakhiri pendidikan akhir di Sekolah Rakyat Looneke pada tahun 1958 sampai 1961. Usai tamat sekolah rakyat, John Atet kecil melanjutkan pendidikan di SMP Don Bosco Atambua pada tahun 1961. Ia berhenti di pertengahan kelas 3 SMP dan menggeluti hidup sebagai nelayan dan pedagang. Di tengah aktivitas hidup bersama kedua orang tua terkasih, ayah tercinta dari Franciscus Roni Taolin, Octavianus Beni Taolin almarhum, Imelda Irene Taolin, Octavianus Jimmy Taolin, dan Emilia Christina Taolin ini bertemu dengan almarhum Pater Paulus Podos SVD yang kala itu melaksanakan misi penggembalaan di Kaubele. Atas bujukan Pater Paulus, dirinya kembali melanjutkan studi di SMP Mimbar Budi Manufui dan tamat pada tahun 1965. Atas jasa Pater Paulus, ia mendapat rekomendasi biaya pendidikan dari Bapak Uskup almarhum Monsinyur Theodorus Sulama SVD untuk melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Kewanan Atas atau SMKA Malang, Jawa Timur sebagai sekolah kejuruan peternakan satu-satunya di Indonesia saat itu. Berbekal uang yang sangat terbatas, ia memberanikan diri ke Malang dengan menumpang KM Ratu Rosari. Ia tidak sendiri, ada Yosef Sali almarhum, Yosef Butung, Milen Rintonak, Gaudensiana Rafu, dan Saka Lahok. Baru 1 bulan mengenyam pendidikan, pecahlah peristiwa G30S PKI. Di tengah gejolak itu, ia terlibat demonstrasi bersama kawan-kawan seperguruan di Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia atau KAPPI. Resiko yang ia hadapi adalah tertunda 1 tahun, kemudian kembali ke Atambua sekitar bulan Februari 1970 setelah menyelesaikan studi pada tahun 1969. Setelah menyelesaikan studi, ia kembali ke Atambua dan bekerja pada Dinas Peternakan Kabupaten Belu sebagai tenaga honor pada bulan Mei, tepatnya tahun 1970. 1 tahun kemudian, John Atet diangkat sebagai CPNS dengan gaji pokok
Rp1.350. Selama 27 tahun menjalankan karir sebagai PNS, John dipercayakan sebagai kepala seksi penyuluhan. Kala itu, ia dijuluki sebagai Atlet Penyuluh. Ia juga sempat menjabat sebagai PJ Kepala Dinas selama 1 tahun 1974. Ketika Kadis Dr. Hewan Adrianus Manafe studi ke negeri Kincir Angin, Belanda. Sebelum memasuki pensiun dari PNS pada tahun 2000, ia sudah berkecimpung di dunia politik sejak tahun 1971 sebagai kader Golkar. Pada tahun 1997, ia terpilih dan berhasil menjadi anggota DPRD Belu hingga tahun 1999. Di era reformasi ini, ia kembali terpilih menjadi anggota DPRD Belu periode 1999-2004. Sejak tahun 2009, ia memilih bergabung di Partai Gerindra sebagai kader hingga saat ini. Pada tanggal 3 September 2018, ia dilantik untuk yang ketiga kalinya menjadi anggota DPRD antar waktu hingga tanggal 9 September 2019. Mengarungi samudera pernikahan selama 50 tahun, ada suka dan duka, ada sehat dan juga ada sakit. Bahwa penderitaan yang telah mereka arungi bersama, dan akhirnya dengan penuh rasa syukur kehadirat Tuhan dan terima kasih tak terhingga kepada semua orang yang sudah berbaik hati berdoa untuk Bapak John dan Mama Angelusia. Hari ini, tepatnya tanggal 5 Oktober tahun 2022, keduanya kembali mengikrarkan kekuatan cinta dalam merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang ke-50. Pandangan pertama mereka adalah pertemuan di Atambua pada tahun 1971. John dan Angelusia masih ada hubungan famili. Pada acara perkenalan, tatapan mata yang pertama ini berlanjut dengan persahabatan yang lebih erat. Sejak itu, John dan Angelusia semakin akrab. Inilah cinta pada pandangan pertama dan meningkat ke jenjang pernikahan. Tidak mudah memang, mereka berdua menjalani berbagai halangan untuk dapat menyatukan cinta dalam sebuah pernikahan yang suci. Yang mereka ikrarkan dan kawal berdua adalah untuk tidak melakukan apapun sebelum resmi menikah. Tanggal 5 Oktober tahun 1972 merupakan hari yang didambakan John dan Angelusia selama 1 tahun menjalin cinta. Keduanya menikah secara sederhana di gereja Katedral Atambua. Diakui John Atlet, sesudah menikah, ia bersama Angelusia mengawali hidup rumah tangga baru dengan tinggal di kota Atambua. Banyak tantangan di awal-awal mengarungi bahtera rumah tangga. Namun, sepasang suami istri itu percaya Tuhan tidak akan memberikan cobaan melebihi kemampuan umatnya. Mereka menjawab saling menghormati adalah yang utama. Angelusia lebih memilih diam jika sedang terjadi pertengkaran. Selain saling mencintai satu sama lain, keduanya mengatakan bahwa hal penting lainnya adalah mengetahui apa yang penting dalam hidup dan lebih banyak bersabar. John mengaku lebih banyak memenangkan Angelusia dalam perdebatan. Justru dengan melakukan itu, Angelusia menjadi sadar dengan sendirinya dan menghargai sudut pandang John. Selain itu, John mengatakan bahwa penting juga untuk menciptakan persahabatan dalam sebuah pernikahan. Pasang surut pernikahan dilakoni setiap orang. Prinsipnya, tidak boleh menyerah dan jalani hidup apa adanya. Untuk meningkatkan komunikasi suami istri, mengenali diri sendiri dan pasangan,
serta memperkuat relasi suami istri yang baik, relasi pasutri dengan Tuhan, mereka berdua memutuskan mengikuti komunitas Merit Encounter atau ME di Pacet, Mojokerto pada tanggal 10 Mei sampai dengan 14 Mei 2014. Begitulah kedua pasangan ini setelah menikah. Dia yang harus lebih baik, tidak boleh ada yang lain yang lebih baik. Bagi John Atet, Angelusia adalah sang pujaan hati yang tidak akan tergantikan. Angelusia di hati dan pikiran John Atet merupakan wanita luar biasa yang Tuhan sediakan bagi hidupnya. Dan dengan penuh rasa syukur, John Atet katakan, Angelusia sabar dan tulus dalam ujian kesetiaan terhadap dirinya. Sejak awal mereka mengucapkan ikrar suci pernikahan di altar, John Atet menganggap Angelusia sebagai pasangan hidup. Yang berarti Angelusia punya peran yang sangat besar dan setara dengan John dalam mengurus rumah tangga. Meskipun pada kenyataannya peran Angelusia sangatlah besar karena berhasil mengasuh dan mendidik anak-anak mereka. Maka ketika ia ditanya bagaimana caranya menjaga pernikahan agar awet sampai 50 tahun, John bertutur, saling mengerti dan saling percaya adalah kunci utama. Perlakukanlah pasanganmu sebagai partner atau teman dalam hal apapun. John Atet juga mengucapkan perbedaan pendapat dan masalah dalam pernikahan adalah niscaya. Tetapi selama ada cinta dan respek antar satu sama lain, semua akan baik-baik saja pada akhirnya. Resep mereka menjalani selama ini sesungguhnya sangat sederhana, yakni mengawali hari dengan penuh syukur. Dalam kondisi apapun, mereka saling menjaga hati. Mereka saling percaya dan menghormati satu dengan lainnya. Bagi mereka, cinta bukan berarti boleh bertindak semaunya. Spirit yang menjadi pegangan John dan Angelusia, cinta itu harus dipahami dan dimaknai dengan sepenuh hati. Kelak, mereka memahami sepenuhnya bahwa seorang pria dan wanita dipersatukan untuk saling mengasihi, saling mengerti, saling menghormati, saling mengingatkan, saling mengalah, saling memberi, dan saling menerima. Kini, John Atet berusia 73 tahun dan Angelusia Marialai berusia 75 tahun. Keduanya memiliki 5 orang anak dan 10 orang cucu. Bahwa kekuatan cinta seperti ini sangat jarang kita jumpai dalam hidup ini. Usia 50 tahun pernikahan menjadi sebuah tanda bahwa jika kita mempersatukan cinta dalam Kristus, maka ia akan membuatnya bertahan hingga kekal. Namun selain itu, 50 tahun pernikahan bukan tanda kesuksesan, melainkan tanda hidup yang berbuah. Kesuksesan dan buah itu sangat berbeda, sebab kesuksesan tergantung pada perjuangan sendiri, kemampuan sendiri, dan berpusat pada diri sendiri. Sedangkan berbuah itu berpusat pada Tuhan, tergantung pada Tuhan, dan mengandalkan Tuhan. Di hari yang penuh syukur ini, John Atet mengucapkan, Happy anniversary, my partner in life. No one in the world will understand me in the best way you always do to me. Semoga tayangan ini akan mampu menjadi inspirasi dan motivasi bagi semua pasangan suami istri lainnya, yakni bagaimana kita merawat cinta dalam sebuah pernikahan.